Mulai Ria. Mulai. Wahyu jangan pulang, beresin ruangan untuk saya. Oke Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita akan mulai presentasi CGP-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru semua. Izinkan saya Ria Latifah, calon guru penggerak angkatan 10, ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi saya akan menyebarkan pemahaman apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan belajar di pendidikan guru penggerak. Lanjut. Sebelah kiri bawah. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Kita tentu sering mendengarkan bahwa dalam pembelajaran itu kita harus mengidentifikasi karakteristik siswa yang berbeda-beda. Tentunya setiap siswa itu tidak sama dan penanganannya pun harus berbeda. Karena mereka memiliki minat, bakat, dan karakter masing-masing. Oke, mengenai konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bedah ini satu persatu ya Bapak Ibu Guru. Bisa dipercepat sih? Oke, mengenai tadi pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi, di mana diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran dengan mengedepankan karakter, minat, dan bakat siswa masing-masing. Jadi kita dalam belajar ini disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ternyata di dalam suatu kelas itu kita tidak bisa menyamakan pembelajaran yang sama. Jadi kita harus mengidentifikasi perbedaan. Minat mereka di mana, bakatnya di mana, dan kebutuhannya apa. Karena itu jika kita lakukan, maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru merasa bahwa kita adalah orang yang harus ditakuti. Yang pertama, ilustrasi mengontrol murid. Kita itu orang yang harus bisa mengendalikan. Yang kedua, kita merasa apa yang kita lakukan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan kita sebagai orang dewasa berhak memaksa. Padahal seharusnya adalah kita bisa menempatkan teori kontrol. Nanti di slide selanjutnya kita akan tahu peran kita teori kontrol terhadap siswa itu harus seperti apa. Jadi tidak selalu guru harus dituruti ya Bapak Ibu. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kita merasa bahwa kebutuhan kita sama semua siswa. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita itu beda. Maksud di sini adalah kita dengan murid. Yang kedua, kita melihat hal yang sama. Oh, kita rata-rata anaknya rata-rata sama kemampuannya. Ternyata di teori kontrol itu berbeda. Selanjutnya adalah kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksakan orang untuk berpandangan sama. Padahal kita harus berusaha pula memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak boleh menyamakan persepsi kita dengan orang lain untuk sama. Kemudian kita akan memikirkan kalau untuk stimulus respon perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian respon orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata sebenarnya adalah hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian
Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi yang sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh orang lain. Di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita tentu menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kita biasa di kelas Bapak Ibu biasanya kita memberikan ancaman atau reward. Oh, anak-anak, nanti siapa yang dapat nilai 100 kita akan kasih hadiah sehingga mereka akan semangat untuk melakukan itu. Sebenarnya, seharusnya itu tidak boleh kita lakukan. Adapun kita selalu memberi ancaman seperti ini. Kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, maka nilaimu akan kecil, atau kamu orang tuanya akan dipanggil, atau nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Sebenarnya dalam disiplin positif kita tidak boleh melakukan hal itu. Karena apa? Tujuan dari pembelajaran adalah memberikan kesadaran diri bahwa ketika murid belajar harus berdasarkan pada kesadaran dirinya sendiri. Niat kita baik misalnya memberi ancaman, reward atau hukuman, ternyata itu memberikan dampak yang negatif bagi siswa. Karena mereka akan menganggap bahwa oh iya, belajar kita supaya mendapatkan hadiah atau reward. Oh iya, kita mau belajar karena takut pada guru. Oh iya, saya mau nilai bagus karena takut ada hukuman. Jadi mari kita hindarkan kalimat-kalimat negatif atau perlakuan-perlakuan negatif terhadap murid yang kita ajar. Next. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pelajari dalam keseharian di sekolah, seperti profil pelajar Pancasila. Seperti yang pernah kita tahu, kita bisa bersama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu guru sudah pernah mendengarkan atau pernah menyanyikan profil pelajar Pancasila? Lupa. Seperti ini, kita pakai lagu seperti ini ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita sama-sama menyanyikan ya. Kita pakai lirik seperti lagu Tamasya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kemudian ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa nilai kebajikan yang harus kita pelajari dan bisa kita transfer ke murid. Next. Itu saya habis video saya. Lanjut. Dari Ibu Ayu boleh disuruh bantu video ya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang ingin kita dapatkan. Di mana kebutuhan ini adalah
jika salah satunya tidak dapat kita penuhi, kita akan tidak ada apa artinya keseimbangan dalam hidup kita itu akan terganggu. Nah, kita akan mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Oke, kejauhan. Satu lagi. Ya, pelan-pelan mungkin loading Pak karena. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, bahwa kita manusia itu memiliki kebutuhan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini bisa kita katakan sebagai kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok kita. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, bermimpi, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, diantaranya mandiri, memiliki pilihan yang positif, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bisa kita identifikasi kepada siswa. Apakah mereka sudah memiliki kebutuhan dasar tersebut, ya kan? Ketika salah satunya ada yang tidak dimiliki, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya dalam belajar, ada siswa yang seperti di rumahnya kita katakan broken home atau tidak memiliki kelengkapan orang tua, maka biasanya akan terjadi di sekolah itu seperti ingin diperhatikan, caper, bolak-balik ke kantor, ingin merasa dengan guru itu ingin selalu jadi nomor satu, atau misalnya tidak mau diam di kelas. Nah, biasanya itu ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya Pak. Oke, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita menghindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk ke motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi maksudnya adalah jika untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsiknya adalah ingin dirinya dihargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Lanjut. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Terkadang kita melakukan hal itu secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Maksudnya adalah dari guru hanya mengarahkan siswa saja tanpa ada timbal balik ke kita. Kemudian ada terencana, disepakati sesuai aturan, misalnya ada keyakinan kelas. Kemudian ada murid tetap dibuat tidak nyaman, maksudnya adalah harus mengikuti apa yang guru bilang. Kemudian ada sikap guru selalu memonitor guru lain. Misalnya, si bapak itu apa yang kurang? Kita misalnya monitor terus. Padahal seharusnya ketika misalkan itu boleh dilakukan, bisa, tetapi tidak di forum umum. Misalnya namanya kolaborasi dengan teman sejawat bisa dilakukan, tetapi dengan cara yang positif. Kemudian ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maksud dari yang terakhir adalah seperti biasa yang kita lakukan, ketika murid itu salah, kita pasti akan langsung memberikan hukuman.
Padahal seharusnya kita kolaborasi dulu, mengajarkan mereka. Nanti akan dilakukan segitiga restitusi. Nah, itu akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita dalam menjadi guru. Ketika misalnya mereka memiliki kesalahan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada tipe penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira biasanya Bapak Ibu guru menerapkan posisi diri ini sebagai apa? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Teman? Ya. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Maksudnya apa sih? Ini adalah ketika anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, maka biasa yang dilakukan adalah seorang guru langsung menghukum. Misalnya anaknya terlambat atau tidak mengerjakan PR, pasti kita akan langsung memberi hukuman. Umumnya seperti itu. Kamu kenapa tidak mengerjakan? Memang di rumah ngapain aja? Ya udah, sekarang kamu keluar, kerjakan di luar. Nah, itu adalah contoh penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kamu ini mau nilai besar tapi nggak mengerjakan PR. Memang di rumahnya ngapain aja? Atau orang tuanya ngapain aja? Nah, itu membuat merasa bersalah. Iya, kalau mereka ada orang tuanya. Kalau tidak ada, itu kan membuat mereka sedih ya. Jadi membuat perasaan mereka merasa bersalah. Ada nih, mungkin yang saya pernah temui di antara teman Bapak Ibu guru, posisinya teman. Ya udah nak, kamu nggak apa-apa kalau bersalah, tenang aja. Tidak akan bermasalah pada nilaimu. Itu maksudnya adalah posisi teman, tapi sebenarnya tidak boleh ya. Semacam melindungi murid untuk harusnya memberikan pengetahuan bahwa mereka salah, tetapi dilindungi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian ada posisi pemantau. Di sini adalah ketika anak bermasalah atau memiliki problem atau melakukan pelanggaran, kita memberikan pemahaman, itu kamu salah, maka kamu harus melakukan tanggung jawab. Apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya dia tidak mengerjakan PR, ya udah, kamu kerjakan PR, dibuatkan. Sambil dia mengerjakan PR di luar, kita pantau sedikit-sedikit, gitu ya. Tapi ada level yang lebih baik dan memang harus kita lakukan adalah sebagai posisi manajer. Apa maksudnya? Di dalam posisi manajer ini, ketika anak memiliki masalah atau problem, kita harus berkomunikasi dengan lembut dan tenang. Saya sedang mempelajari itu ya, Bapak Ibu guru. Iya. Kita sama-sama sambil belajar bahwa ini adalah level yang paling sulit ketika menghadapi anak yang bermasalah atau melakukan pelanggaran. Tentu hal yang pertama kita lakukan adalah tenang. Dalam arti bukan tenang tapi greget atau mau marah, tidak, harus tenang. Saya pernah melihat cara penanganan Bu Irni misalnya terhadap anak yang bermasalah. Cukup bisa kita jadikan inspirasi. Tetap tenang, kita arahkan dia bersalah memang, tapi kita harus validasi dulu mengapa dia melakukan itu. Kemudian kita tanyakan alasannya. Selanjutnya adalah kita menyerahkan apa yang bisa mereka lakukan. Artinya keputusan bukan dari kita, kamu harus melakukan ini karena kamu bersalah, bukan. Tapi adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab dan mandiri menyelesaikan masalahnya. Jadi saya harapkan semua Bapak Ibu guru kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi ke tahap level manager ya. Jadi ketika mereka memiliki kesalahan, anak murid kita yang luar biasa, yang kita katakan kalau di lingkungan ini adalah anak-anak seperti keluar dari kandang. Betul Bapak Ibu ya? Kita tidak mulai sekarang kita tidak boleh terlalu emosional menangani mereka. Jadi betul-betul harus seperti konseling, kita bimbing mereka, kita arahkan memang mereka salah, tapi kita tentu harus melakukan validasi keyakinan kelas, kemudian pertanyakan alasan
alasan mereka melakukan itu, kemudian memberi kesempatan mereka memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Oke, contoh penerapan posisi kontrol guru. Maaf Pak, satu slide belakang yang ke-13. Kita akan tahu ya, mana tipe penghukum, teman, pemantau, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang pertama, siswa tidak memakai seragam sesuai aturan pada jam pelajaran tertentu, seperti yang umumnya kita lakukan atau saya pernah melakukan, itu biasanya langsung marah. Tahu tidak ini pelajaran pencaksilat? Kenapa tidak bawa bajunya? Kita kasih poin dia 20. Lapor ke Bu Ayu, misalnya seperti itu, betul Bu Ayu ya? Kemudian biasanya di lapangan ambil rumput atau dia disuruh diberi hukuman apapun. Ini adalah tipe penghukum. Meskipun sekarang tidak berlaku lagi berdiri di depan 1 jam, tetapi yang biasa kita lakukan atau saya pribadi yang saya lakukan sebelum mengenal budaya positif ini adalah saya selalu memberi hukuman. Paling sering kelas 4 adalah lupa membawa baju pencaksilat, sehingga hukumannya adalah poin bahwa dia melanggar. Yang kedua, mungkin hukuman dari guru bidangnya, ya kan Bu? Nah itu mohon untuk tidak dilakukan lagi. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya yang kita katakan adalah, harus berapa kali Bu gurunya bilang kalau kamu melakukan kesalahan itu membuat ibu tuh sedih. Kamu gak kasihan sama guru kamu. Biasanya ada kalimat seperti itu. Kamu gak kasihan sama Bu Ria. Nanti Bu Ria dihukum sama kepala sekolah loh. Nah itu biasanya pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah kita mempermalukan si anak tersebut dan kita akan belajar untuk menghindari itu. Next Pak. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Di kursornya boleh di 14 ya. Atau di kursor yang di mouse ya, nggak apa-apa Pak. Kita tunggu layarnya berubah dulu. Bagaimana? Wait. Ini unresponsive, artinya ada masalah teknis. Mohon ditunggu. Nggak apa-apa pakai ini. Kalau misalkan nggak bisa. Waduh. Gimana Pak? Break. Oke, sambil menunggu ini laptopnya tidak ngambek ya Bapak Ibu guru, boleh bersantai. Kita santai-santai aja Mak. Silakan menyantap makanan yang sudah disediakan. Ini laptopnya nggak bisa. Break dulu. Ada coffee break? Coffee-nya di sana, breaknya silakan masing-masing. Break dulu ya. Break dulu. Break time. Break time 5 menit sambil menunggu laptopnya. Sampai ngambek gue. Apa laptopnya ngambek? Yang penting gue ini pulang. Jangan boleh di ini tuh. Dekat. Belum. Nanti Siapa? Setuju aja. Next. Udah. Boleh dimasukin ke ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Waktu break kita sudah selesai. Kita lanjutkan ya.
Bagaimana dari ngopi-ngopinya sudah belum? Oke, masih tetap semangat? Masih, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya Bapak, silakan. Oke, kita akan mengidentifikasi Bapak Ibu Guru termasuk posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita identifikasi, ini termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu Guru identifikasi. Apakah betul penghukum? Bagian sana? Oke, kita kasih aplaus untuk Pak Roni ya. Ternyata betul, ini adalah bagian dari posisi kontrol penghukum. Kita selalu memberikan hukuman bahwa kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Next. Nah, selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ada jawaban lain? Ya, betul. Ini adalah manajer. Artinya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Next. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa maksudnya? Betul kan penghukum? Ya, bagus kelompok A, pembuat merasa bersalah. Tolong bapak-bapak kurangin mentionnya ya Pak. Jadi supaya lebih fokus dalam menjawab pertanyaan. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Ya, betul penghukum Bu Ayu. Kita kasih aplaus. Ya? Merasa bersalah itu bisa. Oke, merasa bersalah juga bisa. Kita itu seolah tidak menganggap anak kita benar. Ya, seolah yang mereka lakukan itu salah. Bagus sekali Bu Ayu dan Bu Dani. Selanjutnya, tolong kelompok B jangan mau kalah ya. Semangat terus. Selanjutnya adalah ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru ya. Apa? Termasuknya Bapak? Oke, betul merasa bersalah. Ayo Bapak Ibu Guru sebelah sana jangan mau kalah juga. Tetot. Selanjutnya Pak. Nah, saya akan memberikan pertanyaan bahwa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapannya atau pendapatnya? Kok bahasanya itu keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya silakan pendapatnya Bapak Ibu Guru. Ya, saya Bu. Ya. Saya melihat kalau misalnya keyakinan itu dilakukan karena kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Oke. Tapi kalau peraturan itu dibuat untuk memaksa. Jadi tidak dari hati mereka masing-masing. Oke. Kita kasih plus. Apakah ada jawaban lain dari kelompok sini? Jangan mau kalah. Jawab Bapak. Oke, silakan Bu Ayu. Kalau menurut aku keyakinan kelas itu hal yang kita bikin dalam hasil renungan bersama. Oke. Kalau peraturan kelas biasanya gurunya doang pengen anaknya begitu. Nah, itu juga lebih bagus jawabannya. Ayo, kelompok B, ada jawaban lain atau ada tanggapan lain? Kalau kalah nanti makan siang ini. Oke, seperti yang sudah dijawab oleh Bu Dani dan Bu Ayu, itu juga betul bahwa keyakinan kelas itu berdasarkan dari kesepakatan bersama murid dengan siswa. Artinya kita memilih apa yang bisa mereka sepakati. Jadi hasil bersama, keputusan bersama. Sedangkan peraturan kelas hanya dari pihak kita saja, satu pihak memaksa murid untuk rajin, memaksa murid untuk mematuhi menjalankan piket, memaksa murid untuk mengerjakan tugas, tapi hanya dari satu arah saja. Artinya murid dipaksa untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Next. Bapak Ibu izin minum sebentar. Boleh. Enggak. Lalu ini kenapa ikut? Iya
Dicontohkan. Izin sambil duduk Bapak Ibu ya sesekali. Sepertinya butuh peregangan. Oke, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama bersifat abstrak, artinya bahwa ini tidak bisa dipaksakan oleh satu pihak saja. Misalnya guru memberikan keputusan sendiri, kemudian berupa pernyataan universal. Kita beri kesempatan anak-anak memberikan pernyataan mereka itu mau melakukan apa di kelas, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Biasanya kita akan selalu tanyakan, coba anak-anak kalau di kelas kita itu di kelas itu harus seperti apa? Biasa yang mereka lakukan adalah, atau mereka sebutkan adalah, ini Bu, dilarang mencontek. Nah, kata-kata dilarang mencontek adalah menurut Bapak Ibu itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Itu adalah negatif, dilarang mencontek. Maka kita buat dalam pernyataan positif. Apa pernyataan positifnya adalah? Mengerjakan tugas secara individu atau sendiri. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dalam keyakinan ini kita sesuaikan dengan situasi sekolahnya. Tidak boleh kita ini melihat misalnya sekolah lain keyakinannya seperti itu, kemudian kita adaptasi di sekolah kita. Belum tentu sama ya, karena kondisinya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah saat membuat keyakinan kelas. Artinya adalah di dalam kelas itu ada guru, kemudian ada juga siswa. Kita melibatkan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk melakukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di awal tahun pelajaran pasti bahasanya kita sudah membuat kesepakatan kelas, betul? Biasanya kita tempel di kelas, betul? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu dilakukan secara kesepakatan atau kita sendiri yang menuliskannya tiba-tiba kemudian kita tempel? Yang biasa dilakukan seperti apa? Ada sendiri. Betul. Artinya itu masih dikatakan peraturan kelas. Jadi meskipun saya melakukan itu tahun ajaran kemarin di awal tahun pembelajaran, dan biasanya kita akan lakukan di tahun pelajaran berikutnya di bulan Juni. Yang kita lakukan adalah bahasanya kesepakatan kelas, tetapi sebenarnya adalah aturan yang kita buat untuk disepakati bersama. Ya, jadi kita sama-sama belajar untuk tahun berikutnya. Ketika akan melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita rembukan dulu bahasanya tadi yang dikatakan Bu Ayu, atau kita diskusikan dulu bersama murid apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Kita beri kesempatan siswa untuk mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan selama setahun ke depan di kelas tersebut, sehingga kita memfasilitasi kebutuhan anak itu apa. Tidak ujuk-ujuk datang kesepakatan kelas, begitu kamu melanggar ada poin atau ada hukuman. Itu begitu ya Bapak Ibu ya. Kita harapkan semoga tahun berikutnya kita bisa melakukan itu sesuai dengan yang sudah kita dapatkan di materi ini. Next. Oke, tahapan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi hubungannya dengan posisi kontrol. Kenapa sih kita tidak boleh langsung menghukum? Kenapa sih kita tidak boleh bersifat seperti teman sendiri? Atau kenapa kita tidak bisa membuat anak itu merasa bersalah padahal efeknya jerah? Sekarang pertanyaannya adalah, yang biasa kita lakukan di sekolah ketika hari Senin melakukan upacara bendera, pasti kita melakukan pengecekan kelengkapan seragam. Nah, yang sudah kita lakukan selama ini adalah memanggil mereka ketika salah satu atributnya tidak lengkap, meminta mereka berdiri di depan, betul? Kemudian memberikan hukuman untuk cara mereka bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu sudah betul? Belum. Ya. Belum.
Belum. Karena belajar ini jadi tahu. Oke, betul. Karena belajar ini kita jadi tahu. Selama ini kita adalah sebagai posisi penghukum. Kenapa tidak penghukum itu dibiarkan? Pertanyaannya adalah, apakah setiap Senin kita memanggil mereka maju, kemudian memberi hukuman, minggu depannya akan berubah? Tidak. Maka ada posisi kontrol yang masuk ke level terakhir yang paling bagus adalah sebagai posisi manajer, dengan harapan bahwa kita bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari, menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan diharapkan untuk tidak diulangi. Caranya adalah seperti ini, segitiga restitusi. Apa itu? Suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tentu kita sambil belajar untuk mengelola emosional kita. Kita lakukan ini dengan ramah, dengan lembut. Walaupun memang dalam hati kita misalnya ada terbesit perasaan marah, kesal, tapi itu tidak boleh diucapkan atau ditransfer langsung kepada siswa. Biarkan siswa melihat kita adalah pribadi yang tenang, pribadi yang bijak. Nah, sekarang kita akan cari tahu segitiga restitusi ini ada 3 segitiga. Berapa sisinya segitiga Bapak Ibu? Ada 3, betul. Maka bagian dari segitiga restitusi adalah 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menyanyikan keyakinan. Kita akan bahas apa itu menstabilkan identitas. Next, Pak. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Salah adalah hal yang wajar. Salah adalah proses belajar. Karena kita ketika tidak salah, maka kita tidak belajar. Kenapa kita harus tetap belajar? Berarti kita masih ada hal yang belum benar. Pertama, kita akan katakan ketika ada satu siswa bermasalah, kita tidak ujug-ujug langsung menyalahkan. Kita akan mengucapkan beberapa kalimat berikut, seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, karena kita memang dulu sebagai murid juga. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya adalah kita menstabilkan identitas anak dulu nih ketika bersalah. Jangan langsung, kenapa kamu tidak melakukan yang ibu perintah? Kenapa misalnya kamu tidak mengerjakan PR? Bukan, tetapi kita stabilkan identitas anak tersebut. Membuat mereka nyaman dulu. Jangan, biasanya yang sudah kita lakukan adalah begitu mereka bersalah, baru bertemu gurunya ya Bapak Ibu, langsung mukanya takut, langsung pucat atau langsung nunduk atau apapun. Itu karena biasa kita melakukan hukuman. Nah, sekarang karena kita sudah tahu segitiga restitusi, maka tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas. Ini adalah beberapa kalimat yang bisa kita ajukan ke mereka. Next, ketika kita sudah menstabilkan identitas anak, kita buat anak nyaman dulu nih, walaupun mereka salah. Kemudian, sebelahnya Pak. Kemudian kita validasi tindakannya. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah? Mudah-mudahan tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Ini yang ketiga Pak. Nah, satu lagi. Ya. Waduh, sepertinya ada, maaf, ada satu lagi. Oke, sebenarnya ada tahapannya 3. Mungkin yang kedua saya lupa memasukkan ke dalam filenya. Oke.
kita bahas secara lisan saja. Yang kedua adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Itu adalah ketika anak bermasalah, kita lakukan segitiga restitusi dengan tahapan pertama menstabilkan identitas. Kita panggil anak yang salah, tetapi ingat tidak di depan umum. Kita panggil secara individu, kita lakukan bimbingan, kita tanyakan, kita stabilkan dulu, kita buat mereka nyaman dulu nih. Kenapa mereka kita panggil? Kemudian kita berikan kalimat-kalimat seperti yang tadi sudah dipaparkan. Setelah selesai, baru kita validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan betul, nak? Misalnya dia tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak langsung, kamu kemana kemarin? Kenapa kamu gak pernah masuk? Tidak. Kita validasi tindakan dia. Apa alasanmu tidak masuk? Apa alasanmu tidak mengerjakan PR? Apakah menurutmu boleh melakukan itu? Nah, beberapa kalimat tersebut itu termasuk pada validasi tindakan yang salah. Artinya, kita memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan alasan mereka melakukan tersebut. Jadi, ada komunikasi bijak antara guru dengan siswa. Di tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Anak-anak biasanya melakukan itu sebenarnya tidak sengaja, tetapi bisa jadi ingin mencari perhatian gurunya. Nah, beberapa kalimat yang bisa kita ajukan adalah, apakah keyakinan kelas kita sesuai dengan yang kamu lakukan? Seperti tadi contoh, si anak tidak mengerjakan PR 1 kali atau 2 kali. Kita tanya, sesuai tidak dengan keyakinan kita? Maka anak akan jawab, oh tidak bu. Kemudian kita akan tanyakan, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama di kelas. Mereka pasti akan menyebutkan, oh iya kita harus mengerjakan PR, harus rajin belajar, kita kita tidak boleh bolos, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan pendapat mereka, keinginan mereka seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mandiri dan bertanggung jawab mencari solusi atas permasalahan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ketika salah satu anak ini adalah jarang masuk, ya, dia adalah Sophie, ya, jarang masuk. Kita lakukan panggilan dulu. Ketika teman-temannya sudah pulang, kita panggil. Kita lakukan segitiga restitusi tadi, 3 tahapan. Kita ajak. Bahasa kita sebenarnya mungkin pernah bahasanya konseling, tapi kita tidak tahu kalimatnya. Oh ternyata kita pun sudah pernah lakukan ini, hanya tidak bertahap ya, hanya tahapannya berbeda. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, pertanyaannya adalah, apakah ketika anak itu melakukan kesalahan berulang, kita tetap lakukan segitiga restitusi secara terus-menerus, atau adakah maksimal batasan? Menurut Bapak Ibu, apakah ada batasannya? Tidak ada. Karena itu adalah bagian dari profesi kita ternyata. Ketika anak kita berulang melakukan kesalahan, kita restitusi lagi. Besok yang melakukan lagi kesalahan, kita restitusi lagi. Bu, capek dong kitanya, berarti begitu ya? Berarti kita ini harus manggil anak, kita konseling lagi. Apa nggak langsung cepat aja dihukum biar beres gitu, jerak? Tidak bisa. Maka setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan Bapak Ibu memahami, bukan galak, tim B, bukan galak, tapi lebih bisa mengontrol diri. Artinya sama-sama saya dan Bapak Ibu guru semua, kita belajar sama-sama untuk
membawa perubahan, menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Next. Oke, sebelum kepada penutup, ya, pantun ya. Pantunnya masih ada di mana ya Pak? Oke, kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menanyakan apa yang perlu diketahui, kemudian kita akan sharing bersama apa sih yang sudah kita pelajari tadi, atau ada hal lain yang misalnya Bapak Ibu akan sampaikan. Silakan, boleh dari tim ibu-ibunya atau tim bapak-bapaknya. Adakah pertanyaan? Karena ternyata jadi guru itu sulit sekali ya, sulit banget ya. Jadi seperti yang biasa kita lakukan itu, apa yang ada di otak kita keluarkan langsung. Jadi apa yang ada di hati kita mau marah, kita keluarkan. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya, karena anak adalah aset yang harus kita jaga dan kita tuntun, kita arahkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus mengajarkan mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Jadi tugas kita serba sulit Bapak Ibu. Kita harus menciptakan anak itu yang belajar di kelasnya harus nyaman banget, harus bahagia banget, harus menyenangkan banget. Meskipun anak tersebut terkadang membuat kita sedikitnya banyak ya, yang membuat mungkin tanduk kita separuhnya. Oke, silakan Pak Sanori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Guru calon guru penggerak, Bu Ria Latifah, diberikan waktu sedikit mungkin dari apa yang dipaparkan tadi. Alhamdulillah kita banyak mencerna ya, dan mudah-mudahan kita bisa diaktualisasikan di dalam kelas, tentunya untuk anak peserta didik kita. Jadi memang terkait hal tadi ada yang kita lupa. Ternyata mengajar memang lebih mudah dibanding mendidik. Nah, dalam disiplin positif yang luar biasa tadi yang sudah dipaparkan, kira-kira dari keyakinan ini, apakah memang keterlibatan anak saja atau ada juga pihak ketiga dari orang tua gitu, biar stimulannya berjalan? Artinya apakah orang tua juga diikut andilkan dalam membuat keyakinan di dalam ruang lingkup kelas kita dalam pembelajaran? Apa cukup anak? Teman-teman, iya, keinginan atau kebutuhan anak akan berbeda dengan kebutuhan dan keyakinan orang tua di rumah. Nah, sikap kita yang santun atau sikap kita yang bijak itu harus seperti apa? Ya, dan bagaimana? Itu aja mungkin. Terima kasih kepada kelas 1 ya, yang biasanya orang tuanya masih turut campur, begitu ya Pak? Oke, kita tamu pertanyaan dari Pak Sanuri. Bisa ada satu pertanyaan lain dari kelompok ibu-ibu kece. Silakan untuk menanggapi atau memberikan apresiasi ataupun ada pertanyaan, kita sharing bersama. Oke, boleh. Ya. Oke, silakan. Apa mau mikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Guru Ria. Satu hal lagi yang pengen saya tanyakan, yang boleh kita jawab bersama sebagai guru di sekolah ini. Ketika tadi kita menerapkan segitiga restitusi, kan kita
anaknya distabilkan, kemudian kita tanyakan, kita validasi. Nah, ketika kesalahan yang dilakukan berulang-ulang misalnya gitu, pendidikan itu kan tidak hanya dari sekolah saja, di rumah pun juga. Jadi apakah ketika kita memvalidasi atau kita memberikan tindakan kepada anak segitiga restitusi tadi, apakah kita perlu membawa orang tuanya juga? Jadi biar kitanya menyampaikan kesalahan ini setelah berulang-ulang misalnya. Kalau misalnya dari orang tuanya tidak ada yang tahu, apa kita harus bawa juga seperti apa? Terima kasih. Oke, kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Sanuri dan Bu Ayu. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya. Kita langsung jawab saja. Kita sharing bersama. Barangkali nanti ada tanggapan Bapak Ibu guru semua. Karena konteksnya ini adalah di sekolah, maka bisa jadi Bapak Ibu guru juga memiliki pemahaman atau pendapat lain. Oke, yang pertama adalah Pak Sanuri. Bagaimana ketika penerapan budaya positif di kelas, keyakinan di kelas, apakah perlu melibatkan orang tua? Intinya seperti itu ya Pak ya. Ketika kita misalnya sudah mengetahui nih keyakinan anak di kelas, tetapi apakah sama? Padahal bisa jadi keyakinan orang tua berbeda dengan yang di kelas anak-anak. Izin menjawab ya Pak. Untuk melakukan budaya positif ini dalam kita melakukan keyakinan kelas, maka itu sebenarnya adalah masih otonomi dari guru kelas itu sendiri. Tetapi kita bersama siswa, kita berkolaborasi bersama siswa untuk membentuk bersama keyakinan tersebut. Tidak secara langsung kita sendiri yang menentukan peraturannya. Meskipun misalnya kelas 1, kita tanyakan dulu apa yang biasa kita lakukan di kelas, apa yang bisa kita patuhi kegiatan positif di kelas. Itu pertama. Kemudian setelah misalnya mereka mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat yang mereka inginkan, oh ya di kelas dilarang nyontek, di kelas jangan buang sampah sembarangan, maka kita akan kumpulkan dulu nih yang mereka jawab. Dilarang membuang sampah di kolong meja, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu menjadi satu jenis, maka kita akan tulis adalah membuang sampah pada tempat yang satu. Kemudian dilarang mencontek, maka kita ubah menjadi kalimat positifnya adalah mengerjakan tugas secara mandiri. Ketika kesepakatan itu sudah kita lakukan bersama anak, maka selanjutnya adalah kita komunikasikan kepada orang tua. Ini hasil dari diskusi bersama guru dan siswa. Kita harapkan mendapat tanggapan positif dari orang tua. Artinya orang tua perlu mengetahui apa yang perlu disepakati anak-anak di kelas, sehingga dengan kita mengomunikasikan itu, orang tua mendukung. Karena namanya belajar di sekolah hanya sebentar, dan misalnya kita memberikan kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu sudah kita lakukan, tetapi kita pun butuh dukungan di luar, di rumah. Jangan hanya anak itu rajinnya di kelas aja, tetapi kita ketika di rumah tetap orang tuanya yang misalnya masih ngatur. Kalau misalkan di ruang lingkupnya masih di kelas, itu masih dalam otonomi gurunya sendiri. Hanya memang kita perlu lakukan komunikasi kepada orang tua sebagai bahasanya adalah untuk diketahui saja bahwa kita membutuhkan dukungan mereka. Begitu ya Pak ya? Dukungan mereka, kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian mereka tidak mengotak-atik. Contoh hal kecil, kata mama saya suruh duduknya di depan aja. Itu yang biasa sering kita dengar ya. Kata mama saya nggak boleh duduk sama si A, duduk sama si B. Kalau itu ranahnya masih di kelas, maka itu menjadi otonomi kelas dan siswa. Artinya orang tua tidak boleh turut campur. Yang perlu kita komunikasikan adalah ketika kesepakatan itu sudah kita buat nih, siswa dengan guru, yang tadi
ada tahapan-tahapannya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Cuman kita belum sampai ke sana. Jadi kita tidak ujug-ujug menuliskan kesepakatan kelas A, B, C sampai Z misalnya. Kita komunikasi dengan anak, diskusi apa yang kita lakukan, kemudian setelah dibuat, setelah jadi, baru kita komunikasikan kepada orang tua. Dan diharapkan mereka mendukung, mengetahui, dan bahasanya apa? Mensupport apa yang kita lakukan. Bisa diterima ya Pak Sanuri? Atau Bapak Ibu guru lain ada yang menambahkan? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Guru Ayu. Bagaimana ketika segitiga restitusi ini si anak melakukan kesalahan-kesalahan berulang? Hubungannya tadi, kemudian apakah perlu ada kolaborasi orang tua supaya tahu bahwa anaknya ini salah loh? Karena memang saya pun masih berpikir seperti ini. Apakah ketika anaknya bersalah kemudian kita restitusi, besoknya bersalah lagi, apakah restitusi kita ini sia-sia seperti itu? Ternyata tidak. Hubungannya adalah dengan kalimat terakhir yang tadi saya ucapkan bahwa restitusi itu tidak ada batasan meskipun anak melakukan kesalahan berulang. Maka kita tetap melakukan restitusi sampai anak itu pada tahapan tertentu. Saat melakukan kesalahan A, kita restitusi, dia memperbaiki yang A. Ketika dia melakukan kesalahan B, kita restitusi lagi. Dia melakukan yang C, kita restitusi lagi. Maka selanjutnya adalah kita pun perlu mengkomunikasikan kepada orang tua. Artinya adalah orang tua perlu tahu bahwa anaknya di sekolah ini melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan secara berulang. Tetapi caranya adalah kita tidak ujug-ujug menghukum, tetapi kita sudah melakukan segitiga restitusi tersebut dengan harapan di rumah dibantu oleh orang tua untuk membimbing kembali. Kita bekerja sama dengan orang tua supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Oke, mungkin ada tanggapan lain? Ada? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya adalah ada penutup kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki guru ya. Sebenarnya memang ada 4, yang satunya pedagogi, tapi karena pedagogika adalah lebih kepada kemampuan kita dalam bidang kita yang kita kuasai. Lebih ketiganya adalah terkait dengan sosial, disiplin positif, kepribadian profesional dan sosial. Kita mampu merefleksikan posisi kontrol bagaimana kita sebagai AMO, manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Maka kita harapkan semoga ke depannya kita dapat menerapkan ini, disiplin atau budaya positif ini di sekolah, sehingga kita tidak lagi menjadi tipe penghukum, tidak lagi tipe pembuat merasa bersalah, teman maupun pemantau. Untuk selanjutnya kita betul-betul menjadi AMO, manajer, menuntun murid-murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab sesuai dari kesadaran. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan di mana dalam disiplin positif hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial agar guru mampu merefleksikan diri sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita harapkan semua Bapak Ibu Guru untuk mulai hari ini, karena sudah ada pemahaman mengenai budaya positif, untuk tidak lagi melakukan hukuman, pembuat merasa bersalah maupun teman. Minimal kita ada di posisi pemantau. Jadi kita harapkan semua Bapak Ibu Guru untuk
mulai hari ini, karena sudah ada pemahaman mengenai budaya positif, untuk tidak lagi melakukan hukuman pembuat merasa bersalah maupun teman. Minimal kita ada di posisi pemantau, dan lebih baiknya adalah di posisi manajer. Next. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semua. Barangkali Ibu Kepala ada harapan untuk kami sebagai CGP Angkatan 10? Luar biasa. Terima kasih Bu Ria sebagai CGP di sini. Semoga ilmunya apa yang sudah diterangkan tadi bisa bermanfaat untuk guru-guru di sini dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan semoga guru-guru di sini menjadi CGP semua dan tentunya sampai ke guru penggerak lulus semua. Amin. Amin. Amin.